Hai, selamat datang kembali di channel Studi Spoiler. Kali ini, Mimin bakal menceritakan sebuah alur film. Film ini menceritakan tentang sebuah wabah aneh yang menjangkit sebuah desa di tengah hutan. Wabah ini sudah ada selama sebulan. Penasaran dengan kisahnya? So langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dimulai ketika 3 petugas medis yang ingin membantu ke sebuah desa yang terkena wabah misterius. Ini Mila, karakter utama dari film ini. Ini Puput, dan ini Gendis, ketua dari petugas medis. Mereka ditemani dengan 2 penggali kubur yang bernama Cecep dan Deden. Ya, Mang. Puput, salamin buat. Ya, kasih Mang. Mang Yusuf. Ya. Ini kira-kira kita perjalanan. Sesampainya mereka di tempat yang dituju, Mila bertanya ke Mang Yusuf, kenapa ada tanda silang berwarna merah di salah satu rumah. Ternyata tanda merah tersebut adalah tanda yang sudah kosongnya rumah tersebut. Di sebuah tempat, mereka bertemu dengan para warga yang sedang menghitung sakit dan meninggalnya warga di dusun tersebut. Sesampainya mereka di tempat para warga yang sakit, mereka kaget melihat banyaknya warga yang terkena wabah tersebut. Setelah itu, Pak Yusuf menunjukkan tempat para perempuan tinggal. Dan di sisi lain, naasnya Cecep dan Deden mendapatkan kamar di tengah makam. Di situ, Cecep menemukan buku tata cara mengubur jenazah yang ditulis Kang Gali kubur sebelumnya, sebelum ia sakit yang sama dengan para warga. Di sisi lain, di saat Puput melihat-lihat sekitar ruangan, ia terheran-heran karena menemukan payung hitam terbuka di sisi ruangan. Di tempat para mayat, di saat Mila menyebarkan kapur barus, tiba-tiba singkat cerita, di malam hari ketika Cecep dan Deden sedang menguburkan para mayat, tiba-tiba ia mendengar orang-orang bersiul di malam hari yang membuat mereka ketakutan. Pula. Naon, Cep? Naon sih, Cep, ah? Di sisi lain, di saat Puput sedang di kamar mandi, tiba-tiba lampu di kamar mandi tersebut mati hidup sendiri. Singkatnya, di saat Puput sedang mengecek para warga yang sedang sakit, tiba-tiba Mang Ujang. Mang Ujang. di saat Geni sedang melakukan sholat, tiba-tiba ia diganggu dengan pocong. Singkatnya, di saat Cecep dan Deden tertidur, Cecep mendengar ketukan pintu dari luar rumah. Di saat Cecep melihat keluar rumah, ia heran karena tidak melihat siapa-siapa. Karena penasaran, ia menyusuri sekitar rumah tersebut dan tiba-tiba Apain sih, Maneh? Tiris, Cep, ah. Ayo masuk. di tempat lain, tepatnya di rumah salah satu warga, ada anak kecil yang sedang mengurus ibunya yang sedang sakit. Anak itu bernama Neng. Karena tak tega melihat kondisi sang ibu, ia berniat meminta bantuan ke petugas medis. Di sana, Genis menolak ke tempat ibu Neng karena bukan tanpa alasan.
Gendis menolak karena di tempat ini sedang kekurangan petugas, karena petugas yang lain sedang merawat para warga. Di saat itu datang Mila dan menanyakan maksud kedatangan Enteng ke tempat ini. Meskipun sudah dicegah oleh Gendis, Mila diam-diam mengiyakan membantu Eneng. Di malam harinya, di saat Eneng dan Mila mau ke tempat ibu Eneng, mereka mampir ke rumah teman Eneng karena Mila ingin menumpang ke kamar mandi. Saat Mila sedang di kamar mandi, tiba-tiba ada hal di luar nalar yang mengganggu Eneng. Sari, ada apa? Temila, Di saat Mila menemui Eneng yang sedang ketakutan, ia menunjuk ke arah sebuah kain. Namun, ketika kain itu dibuka, ia menemukan Eneng yang sedang bersembunyi ketakutan. Lantas, siapa orang sebelumnya? Di sisi lain, di saat Deden sedang menimba air di sumur sembari menunggu Cecep di kamar mandi, tiba-tiba Naon, Den? Cepet, Den. di tempat Mila, sesampainya di rumah Eneng, ia melihat perempuan yang sedang menyisir di malam hari. Di saat kebingungan, ia ditambah bingung karena melihat payung hitam yang ada di sudut ruangan, sama seperti di tempat para perempuan tinggali, atau tempat rumah perempuan yang tinggali sebelumnya. Di saat Eneng memberitahu kalau ibunya di kamar yang lain, ia heran karena ia pikir perempuan yang tadi ialah ibu dari Eneng. Lalu, siapa perempuan sebelumnya? Di tempat Puput, ia sedang melihat-lihat jenazah sambil memastikan meninggalnya orang yang ada di ruangan tersebut. Namun, tiba-tiba singkatnya, di saat Mila pulang dari rumah Eneng, ia diteror dengan banyaknya pocong di tengah hutan, lalu langsung terpingsan. Di saat terbangun dari pingsannya, ia langsung ketakutan sambil menjelaskan kejadian semalam kepada Cecep. Tiba-tiba, Gendis berteriak setelah menemukan Puput yang sudah tak bernyawa. Malam berganti pagi. Di hari itu, mereka langsung mengapani Puput di tempat Eneng. Di saat ibu Eneng tertidur, tiba-tiba singkatnya, di tempat Deden, ia terbangun karena suara ketukan yang ada di luar rumah. Menyadari kalau Cecep menghilang. Dan setelah ia melihat keluar kamar, ia melihat Cecep yang sedang memperbaiki sendalnya. Namun, di saat Deden sedang menyalakan damar untuk pencahayaan, tiba-tiba Cep, lantas siapa yang tadi? Saat Deden ketakutan, ia masuk kembali ke kamarnya dan melihat dirinya yang sudah meninggal di atas kasurnya. Di sisi lain, Cecep ternyata sedang mengobrol dengan Mila. Dan lalu datang Deden menceritakan kejadian tersebut. Singkatnya, di saat Cecep menguburkan salah satu mayat, ia heran karena kepala mayat salah posisi. Di sisi lain, Deden yang sedang mencari sinyal untuk menelepon Pak Yusuf biar menjemput mereka, tiba-tiba pokoknya Mang Yusuf harus kesini sekarang juga, Mang. di sisi lain, Gendis yang sedang di hutan
tiba-tiba ditentangi oleh arwah Puput yang ingin membalaskan dendam atas kematiannya. Kembali lagi ke tempat Cecep dan Mila. Cecep bercerita kalau semua teror yang ada di dusun ini karena kesalahannya yang salah menguburkan para mayat. Karena itu adalah sebuah pantrangan di desa tersebut. Di saat Neng diteror oleh pocong, ia diajak Cecep bersembunyi di bawah kasur. Singkat cerita, di saat situasi memburuk, tiba-tiba Cecep ingat kalau ada sebuah mantra pengusir setan yang ada di belakang buku panduan menguburkan jenazah yang dibuat oleh Kang Kubur sebelumnya. Setelah membacakan mantra tersebut, singkatnya, alhamdulillah, semua pocong langsung menghilang. Singkatnya, di keesokan harinya, di tempat perahu, Mila menanyakan bahasa asing yang ada di perahu tersebut. Dan langsung dijawab oleh Mang Usup kalau artinya, setiap daerah terdapat pantrangannya masing-masing. Di akhir film, ketika tim SAR mencari Gendis, Gendis ditemukan dengan keadaan gila di tengah hutan. Dan film pun berakhir. So, itu adalah alur cerita dari film Pamali Dusun Pocong, yang dimana kalau kalian menontonnya kurang nyaman atau kurang puas dengan hasil video yang gue udah buat, mohon maaf banget dikarenakan ini adalah pertama kalinya gue mengedit alur cerita. Kalau suaranya kurang dimengerti, mohon maaf. Gue akan membuatnya di next video dengan mengubahnya biar kalian paham dengan alur film yang gue buat gitu kan. Karena ya namanya juga belajar, pasti gak langsung bisa gitu kan. So ini kalian wajib banget tonton dikarenakan alurnya yang cukup menarik gitu kan. Bukan hanya alurnya tetapi jump scare yang terdapat di film ini cocok banget buat kalian yang suka dengan film horor cuy. Ya rating dari film ini menurut gua 8 dari 10 karena di akhir film itu asa kurang seret gitu dengan alur ceritanya. So mungkin cukup sekian video dari gua. Bila kalian suka dengan konten alur cerita seperti ini, so jangan lupa untuk kalian komentar untuk alur cerita film selanjutnya. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.